Baik saudara, puji Tuhan. Kemarin kita sudah belajar cukup santai ya. Begitu panjang tentang doa syafaat. Dan kemarin kita sudah belajar doa syafaat permohonan ya. Dan malam ini kita berdoa masuk sama poin doa syafaat permintaan. Nah, ini luar biasa ya. Doa syafaat permintaan. Jadi apa perbedaannya permohonan dengan permintaan ya? Kemarin sudah jelaskan sedikit dan hari ini nanti saya akan jelaskan. Jadi doa syafaat permintaan itu suatu cara meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Sekali lagi saya harus tekankan di dalam nama Yesus. Jadi tidak boleh di dalam nama yang lain ya. Apalagi di dalam nama Bapak Budi, itu bahaya. Jangan sekali-sekali ya. Kalau ada langsung saudara selesaikan malam ini. Nggak boleh ya. Meminta kepada Tuhan. Jadi cara berdoa, cara meminta kepada Allah, kepada Tuhan di dalam nama Yesus dengan penuh keyakinan ya. Jadi di dalam nama Yesus dengan penuh keyakinan tentang apa yang kita kehendaki berdasarkan firman dan Tuhan mengabulkannya. Jadi poinnya ada di dalam nama Yesus, sama semua di dalam nama Yesus, tapi poinnya ada keyakinan yang penuh, berarti sudah ada pertumbuhan. Kalau kemarin dalam doa syafaat permohonan, saudara minta apa saja silakan. Apa yang saudara inginkan sampaikan. Ya, belum tentu punya keyakinan tidak apa-apa, yang penting tahu Tuhan suruh minta ya saya minta kan gitu. Nanti ada sensornya, ingat ya. Kalau kali ini dia sudah naik level sedikit. Saudara sudah tahu, saudara minta kepada Yesus itu sudah pasti dan saudara sudah punya keyakinan. Kenapa saudara sudah punya keyakinan? Biasanya karena banyak permohonan saudara jawab Tuhan. Biasanya begitu. Ya, atau karena saudara sudah punya firman. Ini adalah fase-fase di mana saudara sudah lebih bertumbuh. Makanya dikatakan dengan penuh keyakinan tentang apa yang kita kehendaki atau apa yang kita minta, tapi berdasarkan firman dan Allah mengabulkannya. Jadi di sini sudah langsung dikabulkan. Kalau doa syafaat permohonan, urusan Tuhan kapan dikabulkannya. Ya, kalau permintaan itu langsung dikabulkan. Nah, saudara masih mau di mana nih? Di permohonan apa di permintaan? Kalau memohonkan sama seperti melamar kerja ya. Ya, saya sudah ilustrasikan waktu lalu. Saudara boleh pakai baju bagus ya, sepatu mengkilap, baju jas, celana keren, ya ke salon mungkin, pinjam mobil orang biar keren kan gitu. Pokoknya semua keren lah. Lalu saudara rapikan itu, saudara punya kurikulum vitae, surat lamaran. Tapi ketika saudara masuk ke sebuah kantor, sebagus apapun penampilan saudara, semaksimal apapun saudara menjawab pertanyaan, keputusan itu di tangan HRD atau di tangan perusahaan. Itu permohonan. Ya, jangan-jangan mungkin bagus, tapi mungkin saudara datang terlambat. Dalam konteks terlambat sini bukan jam. Ternyata mereka sudah bilang iya dulu ke orang lain kan gitu. Berarti untuk poin itu saudara ditunda dulu. Mungkin nanti berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Nanti itu baru saudara dipanggil lagi dan diterima. Permohonan seperti itu. Kadang sepertinya Tuhan dalam tanda petik tunda. Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau lihat di hati kita. Tapi permohonan itu minta apa saja. Semua keinginan sampaikan dulu. Keputusan di tangan Tuhan. Kalau permintaan saudara ini sudah beda. Saudara sudah punya iman, sudah punya keyakinan, dan yang saudara minta sudah pasti sesuai firman. Dan Tuhan pasti kabulkan. Amin. Kalau permohonan kadang permintaan nggak sesuai firman. Di dalam konteks di sini nggak sesuai firman gini, kadang hal-hal yang receh-receh. Nah, tapi Tuhan bilang bawa dulu kan kemarin saya sudah sampaikan ya. Waktu pertama naik pesawat, gunting pun kita bawa. Boleh, tapi sampai di apa namanya itu scan detektor itu ya, apa itu ada alatnya bunyi. Kalau sudah bunyi ya sudah nggak boleh. Nah, baru akhirnya tahu oh ini tidak boleh, bukan barangnya salah, bukan niatnya salah kan, saya tidak punya niat jahat untuk membawa gunting, tapi memang aturannya tidak boleh kan begitu. Sama, bukan berarti tidak sesuai firman. Tapi kadang ya untuk saat itu bukan menjadi sesuatu yang perlu. Makanya Tuhan dalam tanda petik menundanya.
Nah, itu permohonan seperti itu. Tapi kalau permintaan saudara, kita sudah bertumbuh sampai ke batasan-batasan firman dan kita mengerti firman sampai Tuhan mengabulkannya. Saudara boleh buka dalam Yohanes 15 ayat 7, dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Ya, kalau tadi dalam doa permohonan ayat utamanya itu kan di Filipi, ya. Ucapkanlah segala permohonanmu, betul ya, dalam doa dan ucapan syukur. Kenapa ucap syukur? Karena ya terserah Tuhan dijawab atau tidak. Hati kita perlu dijaga dengan ucapan syukur. Tapi kalau doa syafaat permintaan saudara, ayatnya jelas. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, tapi bagaimana cara supaya kita menerima yang kita minta, saudara? Supaya lebih, berarti ini sudah lebih baik secara hati kita ya, bukan secara kesombongan, tapi secara hati kita. Kita minta langsung kita terima. Bagaimana? Ternyata syaratnya sederhana. Kamu tinggal dalam aku. Kata kamu tinggal dalam aku, artinya kita cinta sama Tuhan. Ya, cinta sama Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta sama firman-Nya. Itu kata kamu tinggal dalam aku. Ini saya coba bahasakan secara sederhana. Kata kamu tinggal dalam aku berarti kita tinggal di rumah Tuhan. Kita tinggal di hatinya Tuhan. Artinya cinta Tuhan. Firman Tuhan bilang apa kita ikut. Itu namanya tinggal. Amin. Kita tinggal dalam Tuhan. Firman Tuhan suruh apa kita ikut. Itu namanya tinggal dalam Tuhan. Berdoa itu juga level tertinggi dari tinggal dalam aku. Katakan amin. Lakukan firman Tuhan itu ada kombinasi antara tubuh, jiwa, dan roh. Betul nggak? Ada dengar, ada pikir, timbang-timbang, lalu tubuh lakukan. Tapi waktu saudara mulai berdoa, itu bukan lagi kombinasi, betul-betul menundukkan diri. Seluruh unsur diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita tundukkan untuk mau masuk dalam kehidupan roh. Untuk mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Katakan amin. Ini saudara tidak akan pernah dengar di luar. Karena ini urusannya doa. Jadi tinggal dalam Tuhan, level tertingginya itu, ini saya bahasanya saja level ya. Tolong jangan di copy-copy, diedit-edit. Ini bahasa saja ya, bukan berarti seperti itu. Tapi memang benar, tinggal dalam Tuhan itu, nanti Tuhan akan bawa sampai benar-benar hati saudara itu berdoa. Nah, itu tinggal dalam Tuhan. Kerinduan saudara hadirat Tuhan. Nah, berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu tinggal dalam Tuhan. Kalau saudara lagi jatuh cinta, maunya ketemu terus nggak? Pernah pacaran? yang sudah menikah, coba diingat-ingat dulu. Sebelum menikah, atau nggak mau ketemu? Biasanya kan justru pengen ketemu kan? Justru itu latihannya. Kenapa? Nanti waktu menikah, ya ketemu tiap hari. Nggak bisa gonta-ganti kita. Betul nggak? Yang sudah nikah lebih dari 5 tahun mengerti ini. Pengen ganti dosa. Ya, itu nggak boleh kita jadikan lelucon. Itu udah firmannya saudara. Nah, yang belum menikah kesempatan untuk mikir. Ya, kalau sudah urusan tinggal dalam Tuhan itu sama seperti cinta. Makanya Tuhan bilang dia mempelai dan kita juga mempelainya. Amin. Ini ada urusan cinta. Jadi sebelum tinggal bersama, kita punya mau ketemu terus. Nah, kapan ketemu terus dengan Tuhan? Waktu lakukan firman dan waktu kita masuk hadirat Tuhan di dalam doa. Amin. Nah, itu yang namanya jika kamu tinggal dalam aku. Nah, tapi kemudian ada lagi lanjutannya. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Itu apa sih? Kalau firmanku tinggal dalam kamu, itu artinya kita sudah dikontrol oleh Tuhan. Sudah benar-benar menyerahkan hidup untuk Roh Kudus, untuk kebenaran yang mengontrol kita. Jadi itu sudah lebih dalam, saudara. Karena begini Bapak Ibu. Karena kita tinggal dalam Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan.
Darahnya menyucikan kita untuk dia bisa, amin, untuk dia bisa menerima kita orang berdosa ini. Makanya dia ada ayatnya, Matius 11. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Jadi kalau dikatakan kamu tinggal dalam aku, itu sudah ada hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan supaya kita bisa tinggal dalam dia. Tapi firman Tuhan dalam kita, itu hal yang lebih ajaib lagi. Kenapa? Dia yang kudus datang di tubuh kita yang penuh dosa. Itu lebih berat. Amin. Dia harus bertakhta di hati kita. Itu yang disebut firman tinggal dalam kita. Tapi caranya bagaimana? Kalau kita merespon yang tadi, kita tinggal dalam Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita ikut. Kemudian saudara, firman Tuhan tinggal dalam kita, firmanlah yang nanti mengontrol hidup kita. Di sini kita sudah tidak ada rasa takut lagi. Ya, jadi penguasa hidup kita bukan kita lagi. Ini kita lagi dalam masa-masa prapaskah. Betul ya? Kita sedang mempersiapkan diri merayakan satu hari raya yang sebenarnya juga sangat dahsyat, sama seperti kelahiran Tuhan Yesus. Itu sangat dahsyat saudara. Cuma entah bagaimana, yang lebih meriah itu hanya Natal ya. Seluruh dunia paling meriah. Tapi kalau saudara memahami, selain Natal, Paskahlah sebenarnya yang harus kita syukuri. Kenapa? Kalau hanya lahir dan Yesus tidak mati, amin, ya Tuhan tidak bisa tinggal di kita. Nggak bisa. Karena selama-lamanya kita ini manusia berdosa. Roma 3:23 berkata, upah dosa adalah maut. Ya, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan hanya lahir, kita masih bisa tinggal dalam Tuhan. Sama seperti zaman dulu. Ya, Musa, orang-orang Israel, meskipun berdosa bagaimanapun, tinggal datang kemana? Ayo, tinggal datang kemana? Ke bait suci. Karena apa? Sudah ada hukum Taurat. Jadi kalau kebenaran sudah datang, kita bisa datang. Kebenaran itu membawa kita, melayakkan kita untuk menghampirinya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Dari zaman Musa, hukum Taurat datang, ada aturan jangan A, jangan B, jangan C, jangan D gitu ya. 10 hukum Taurat. Lalu mulai ada tambahan-tambahannya dalam kitab Imamat. Ada korban-korbannya. Manusia mau ketemu Tuhan. Ya. Berarti apa? Tuhan bikin satu bait Allah. Kita datang ke situ. Berarti kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Betul nggak? Bisa. Tetapi untuk firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tidak boleh berhenti. Hanya seperti perjanjian lama. Kalau Yesus hanya lahir. Datang ke bumi. Melakukan mujizat. Tapi tidak diselesaikan di kayu salib. Maka firman Tuhan tidak pernah bisa tinggal dalam kita. Hanya sepotong. Jadi Yesus waktu Natal kita rayakan berapa bulan lalu. Itu karya yang ajaib. Dan tidak kalah ajaibnya. Masa Paskah ini. Di mana Yesus menyelesaikan kedatangannya. Dengan apa saudara? Dengan dia menebus dosa saudara. Mati di kayu salib. Amin. Itu supaya bukan hanya kita tinggal dalam Tuhan. Tapi Tuhan bisa bertahta di hati kita. Nah, waktu saudara Tuhan bertahta di hati kita, itu berarti penguasa hidup kita bukan kita lagi. Yesus sebagai kemanusiaannya, dia sudah melakukan banyak mujizat. Dia pengen yang bertahta kemanusiaannya. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Dia pengen kemanusiaan yang bertahta. Jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Kenapa? Sakit kan? Dia bayangkan dia sudah lakukan banyak mujizat, sembuhkan orang buta, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata, mati dibangkitkan, orang makan, sampai urusan perut. Coba saudara bayangkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus perhatikan. Tiba-tiba dia tidak punya salah, ditangkap. Sebagai manusia, dia pengen jadi penguasa. Tapi dia ingat, penguasanya adalah apa? Pribadinya yang satu lagi, yaitu Bapa itu.
Makanya dia bilang, Bapa. Amin. Eli, Eli, lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan berarti ada tiga Tuhan orang Kristen. Tidak. Harus mengerti ini. Ya. Tapi Tuhan tidak mau sisi kemanusiaan yang berkuasa. Karena dalam pribadi Yesus, yang sedang berkuasa adalah kedagingan. Tuhan mau nama Yesus adalah namanya, daging Yesus adalah daging yang dipersembahkan. Darah Yesus adalah darah yang dipersembahkan. Tapi penguasanya tetap Tuhan yang adalah Bapa. Amin. Demikian juga kita. Kita hidup dalam daging. Tuhan mau firman Tuhan tinggal dalammu. Bukan kamu lagi yang berkuasa. Berat loh. Dagingmu kau berikan untuk melakukan perintah Tuhan. Jiwamu kau persembahkan untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi penguasa hidupmu Tuhan Yesus. Saat Anda melakukan itu, lakukan ini, tinggal dalam Tuhan, lakukan semua firman. Lalu firman Tuhan tinggal. Lalu saudara ikut. Caranya gimana? Baca firman itu banyak-banyak. Setiap hari baca. Setiap hari renungkan. Nanti firman yang saudara baca dari logos menjadi rema. Firman itu dia harus berubah dari logos menjadi rema. Saudara tahu bensin? Tahu bensin? Bensin tidak berguna kalau dia tidak berubah menjadi energi. Bensin itu energi potensial. Begitu saudara taruh di mobil, taruh di sepeda motor, tapi mobil dan sepeda motornya tidak punya satu sistem untuk merubah bensin dibakar menjadi energi kinetik. Energi gerak, maka bensin tidak berguna selain berbahaya. Kalau ada bensin bisa terjadi kebakaran. Halo? Jadi kita juga harus punya satu proses perubahan yang ajaib. Seperti bensin. Bensin setelah ditaruh di tangki, ada satu alat di dalam tangki itu. Merubah bensin, entah bagaimana, ini saya secara sederhana karena saya bukan ahli mesin ya. Tapi kira-kira begitu yang saya pernah tanya sama mekanik. Pokoknya bensin nanti akan dibakar sama busi, bla bla bla, ada cet. Nanti dia berubah, terjadi pembakaran, mesin bergerak, ada pandel, ada segala macam, disalurkan kemana, ke roda, akhirnya menjadi energi gerak. Bergeraklah mobil itu, bergeraklah motor itu. Demikian juga saudara, firman harus mengalami proses perubahan dari logos menjadi rema. Kapan firman berubah dari logos menjadi rema? Ya ketika firman itu saudara baca dulu, sama seperti bensin, pindahkan dulu dari pom bensin ke tangki mobil. Dia harus dipindahkan dulu dari pom bensin ke tangki motor. Baru nanti di dalam tangki motor, di dalam tangki mobil pribadi, motor pribadi, motor angkot, mobil angkot, pokoknya yang pegang kan satu orang itu. Betul nggak? Tidak mungkin ada dua supir. Mau dia mobil angkot pun supirnya satu dulu. Tukeran kan? Intinya yang bawa cuma satu. Di motor itu, di tangki itu, di tangki mobil itu, baru ada alat tertentu. Berubahlah bensin itu menjadi energi kinetik. Menggerakkan mobil itu. Bisa paham? Demikian juga kita. Firman kita baca dari firman pom bensin itu dari mana? Dari Alkitab, dari handphone suci. Nah, kalau Alkitab ini namanya Alkitab. Kalau yang di sini namanya Alkitab. Nah, ya, ini namanya Holy Bible, ya kan? Ini namanya Holy Phone. Terserahlah saudara mau bikin joknya apa. Saudara pindahkan ke pikiran saudara. Dari pikiran, dari mulut saudara baca. Lama-lama ada alat di hati saudara. Apa itu alat di hati saudara? Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh. Saat saudara terima Yesus, Roh Kudus tinggal di hati saudara. Roh Kudus itu dengan caranya saya tidak tahu. Saudara mau tanya sampai kapanpun saya tidak tahu bagaimana caranya. Karena itu urusan Tuhan. Yang penting saudara percaya saja. Roh Kudus akan dengan caranya sendiri merubah firman yang adalah logos menjadi rema. Ketika firman menjadi rema, ikuti itu. Firman itu tinggal dalam kamu. Dia tuntun saudara. Maka saudara betul-betul mengalami satu kehidupan yang keren. Amin. Amin. Nah, inilah
nanti saudara bisa masuk dalam syafaat permintaan. Ya, doa syafaat permintaan biasanya bersifat instan. Tahu instan? Langsung jadi. Enak kan? Doa syafaat permintaan biasanya bersifat instan atau langsung jadi. Seperti mie instan, jika dimasukkan ke dalam air dingin, maka tidak jadi. Perhatikan. Mie instan, meskipun namanya mie instan, Anda masukkan ke air dingin, jadi enggak? Enggak jadi. Tetap ada syaratnya. Dia mie instan atau apa? Quaker. Kan ada yang instan. Energen, ya sebut merek nggak apa-apa ya. Minuman instan sekalipun, tapi yang paling pas itu mie instan sama Quaker. Sekalipun dia cepat, cuma 2, 3, 4 menit, tapi syaratnya apa? Air panas. Jangan sekali-sekali kamu masukkan di air dingin. Kalau kamu masukkan di air dingin, tidak jadi. Ya, tapi kalau dimasukkan air panas, masukin juga bumbunya. Mie itu pasti bisa saudara segera nikmati. Katakan amin. Nah, Yakobus 4 ayat 3 berkata begini. Saudara lihat Yakobus 4 ayat 3. Nah, dalam doa syafaat permintaan tidak boleh salah berdoa. Nah, ya. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi sekalipun ini adalah doa yang sifatnya instan langsung dijawab, tapi saudara jangan main gampang-gampang saja. Tetap tidak bisa salah berdoa. Beda di permohonan, salah berdoa selama saudara tidak menghina Tuhan, Tuhan masih ampuni. Kan belum mengerti. Kalau sudah syafaat permintaan itu kita sudah bertumbuh. Jadi sudah tidak bisa salah berdoa, ya. Karena doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi biasanya, jadi itu kenapa ayatnya dikatakan tadi salah berdoa. Dan kenapa tadi saya katakan mie instan sekalipun instan tetap masukin air panas. Artinya orang yang sudah belajar berdoa, dia lagi kasih mula-mula. Ini biasanya. Jadi hari-hari dia lagi bertumbuh doa. Tanpa dia sadari dia di bawah Tuhan bertumbuh dalam doa syafaat permohonan. Dia lagi kondisi panas. Amin. Mendidih hatinya. Mendidih rohnya dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi suam-suam kuku. Saya perhatikan saudara orang Kristen banyak datang ke gereja, tapi tidak sedikit yang suam-suam. Tapi saya bersyukur pelan tapi pasti di gereja kita itu tidak ada. Amin. Kalau ada segera sadar, pelan-pelan dipanasin lagi. Ya kan? Karena di kitab Wahyu jelas, jangan kamu suam-suam kuku. Kalau panas-panas, kalau dingin dingin. Kalau suam kuku diapakan? Dimuntahkan. Sekalipun sebenarnya memang enak suam-suam kuku ya. Saudara kalau minum kopi terlalu panas kan mulut kebakar. Tapi kalau udah suam-suam enak kan? Minum teh terlalu panas juga kebakar. Tapi kalau suam-suam enak, bisa langsung banyak gitu kan. Nah, orang yang suam-suam kuku juga sama, gampang dimakan setan. Enak. Tapi kalau panas, setan nggak bisa makan. Ya kan? Nah, kalau dingin ya, itu beda lagi. Es krim itu. Jadi jangan. Jadi sebenarnya tujuan daripada sekolah doa ini adalah fokusnya satu. Bagaimana kita terus bertumbuh dalam doa. Sampai hati kita terus mendidih di hadapan Tuhan. Ya, sampai hati kita terus bernyala-nyala. Betul ya? Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, waktu roh saudara menyala-nyala, kira-kira saudara datang sama Tuhan minta sesuatu, ada nggak saudara minta yang aneh-aneh, yang kedagingan, yang memuaskan hawa nafsu? Tidak ada. Orang yang rohnya menyala-nyala, Daud rohnya lagi menyala-nyala sama Tuhan. Dia pergi berperang ke bangsa A, orang Amalek, orang apa segala macam. Dia bernyala-nyala, dia tanya sama Tuhan, karena lagi bernyala-nyala, Tuhan pergikah aku? Tuhan bilang pergi, menang dia. Tapi ketika rohnya mulai tidak bernyala-nyala. Mana? Kun kita tahunya dari mana? Santai-santai dia di atas ini. Di atas apa namanya? Victor. Toto. Nah, dia mulai santai-santai di atas sotoh rumah. Dia mulai santai-santai di atas atap rumah. Nah, rohnya mulai tidak menyala-nyala. Yang ada apa?
Cuy. Dia lihat siapa? Bersheba. Mulai jatuh. Ketika roh tidak menyala-nyala, Daud itu contoh-contoh. Hamba-hamba Tuhan di Alkitab contoh-contoh. Jangan sampai kita ikut. Tapi dari situ kita belajar. Waktu roh menyala-nyala, Daud jadi pahlawan perang. Tapi waktu roh tidak menyala-nyala, Daud habis. Jadi bangun hubunganmu sama Tuhan sampai rohmu bernyala-nyala. Sehingga ketika ada mie instan, kena air panas, langsung jadi. Ketika saudara punya pergumulan, kena air panas, kena roh panas. Saudara minta, langsung Tuhan jawab. Tapi saudara, pergumulan udah berat, roh saudara dingin, mau cepat-cepat minta. Aduh, gimana? Inilah rahasia kami, saudara. Kami para pendoa, hamba-hamba Tuhan, meskipun melelahkan, saya cuma punya rahasia. Kenapa hampir setiap hari saya mau, meskipun capek melayani Tuhan, supaya roh saya bernyala-nyala. Hari ini, saudara, saya berjuang lawan macet. Tadi pagi pergi 8:30, nyampe jam 12 lewat. Macetnya minta ampun. Lalu pulang dari sana 3:30 lewat, nyampe di sini. Tadi saya pikir mau pulang ke rumah. Ternyata tidak bisa. Sampai di sini bareng sama Pak. Nah, sudah tinggal 10 menit. Saya cuci muka buru-buru, untung ada baju. Karena tapi bajunya cuma kaos, tidak apa-apa lah. Baju kemeja lupa taruh. Karena sudah keringat, capek saudara. Tapi itu salah satu kunci yang saya belajar pertahankan. Supaya roh saya tetap menyala-nyala. Amin. Jadi saudara, kenapa? Karena itu panggilan saya. Orang yang hidup di panggilannya, dia harus hidup itu. Firmanku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku. Cara menghidupinya begitu. Karena kalau tidak, pasti nanti pelan tapi pasti down. Begitu juga saudara. Taruhlah saudara bukan hamba Tuhan seperti saya. Ketika saudara lagi enak, doa di gereja dapat enak. Pertahankan itu. Besok jangan gak doa, besok doa lagi. Terus. Coba 1 kali aja saudara gak berdoa. Mulai down itu. Kenapa? Karena dunia ini memang tidak suka kita dekat sama Tuhan. Itu masalahnya saudara. Bukan Tuhannya. Masalahnya atmosfer dunia ini tidak suka kita dalam hadirat Tuhan. Karena atmosfer dunia ini yang dibangun oleh setan tahu. Kalau kita bernyala-nyala, apa saja kita minta, Tuhan kasih. Amin. Jadi jaga itu. Makanya meskipun melelahkan saudara, di tempat kita buka hari Kamis Bukit Rema. Hari Sabtu ada doa. Hari Minggu ada ibadah, ada doa. Itu supaya apa? Apa yang saudara dapat di tempat ini, pulang ke rumah, saudara dapat nyalakan terus. Sampai nanti sekali waktu, saudara dapat kasih karunia, semua jadi hamba Tuhan kan keren. Karena banyak hamba Tuhan, ketika rohnya tidak menyala-nyala, repot juga saudara. Ya, berdoa pas lagi mau pelayanan. Baca Alkitab pas mau siapin khotbah, ini repot saudara. Ini tidak sedikit ya. Tapi sekarang gereja sudah pulih, tidak seperti itu lagi ya. Jadi itu rahasianya. Besok juga dari pagi saya pelayanan, malam lagi. Waduh, Sabtu itu ada sekolah doa di Sunter dari pagi sampai sore. Habis dari Sunter kita lanjut doa di gereja kita. Minggu lagi dari pagi sampai siang. Habis itu kita lanjut ibadah di gereja kita. Senin lanjut lagi. Secara fisik saudara, ya, saya pikir-pikir entah kekuatan dari mana. Dan ini bukan baru punya. Sudah belasan tahun, puluhan tahun saya lakukan itu. Dan saya bersyukur. Karena memiliki roh yang mendidih. Atau roh yang bernyala-nyala. Itu seperti saudara punya ATM yang tidak terhitung. Saat saudara butuh Tuhan kasih. Saya punya rahasia. Seringkali saya bersaksi. Kenapa? Sepertinya yang kehidupan kami ini hamba-hamba Tuhan ini kayak pendeta Kasio. Tahu Kasio? Kasih orang. Nah, semua dikasih orang. Jadi Tuhan pakai orang untuk berkati kita. Itu bukan karena orang itu berbelas kasih. Saudara pernah lihat pengemis di pinggir jalan? Pernah? Kasihan toh? Kasihan toh? Kalau saudara tidak digerakkan Tuhan, paling kasih berapa? 1.000 kan? 2.000, 5.000 udah hebat loh. Tapi kan mereka
Kenapa saudara kasihnya segitu? Beda saudara. Tapi kalau roh saudara bernyala-nyala, orang memberkati saudara. Tapi ini bukan teologi kemakmuran. Garis bawahi. Hati saudara bernyala-nyala, roh saudara menyala-nyala. Tuhan memberkati saudara sesuai dengan Tuhan suruh apa. Amin. Nah itu. Tapi seorang hamba Tuhan hatinya harus dibersihkan dulu. Dia tidak boleh melayani karena untuk diberkati. Kalau ada yang begitu kita tengking hari ini. Itu tidak boleh saudara. Kalau kayak gitu itu sudah pengajaran yang sangat sesat. Tapi artinya itu tadi, penguasa dalam diri kita siapa? Tuhan. Kalau penguasa dalam diri kita Tuhan, maka roh saudara bernyala-nyala meskipun lelah, meskipun capek, ya, meskipun waktu saudara habis. Kan ada istilahnya me time ya, me time. Me time apa lagi? Kalau nggak me time apa? Family time. Saya me time-nya itu waktu tidur. Family time-nya juga waktu tidur. Tuh ada anak-anak saya. Anak-anak saya peluk saya waktu tidur. Jarang sekali main-main saudara. Kenapa? Saya belajar supaya roh saya menyala-nyala. Karena panggilan saya hidupi. Itu di rumah nanti berdoa. Di pelayanan juga berdoa. Karena saya tahu rahasianya. Sekali waktu ada pergumulan apapun. Tinggal minta. Seperti masak Indomie di air panas. Kadang-kadang kita tidak suka melayani, kita tidak suka hadirat Tuhan, giliran ada pergumulan, halo? Langsung ada Indominya. Indominya sih sudah ada, airnya dingin. Air dingin itu menggambarkan siapa? Hati kita. Paham? Artinya waktu berdoa, Indomie pasti Tuhan kasih. Artinya jawaban Tuhan kasih. Tapi kenapa jawaban itu kita nggak bisa nikmati? Air dingin. Halo? Pilihan di tangan saudara. Pernah nggak saudara makan Indomie pakai air dingin? Pernah nggak? Oh, saya sering kena prank sama dispenser. Ternyata dispensernya rusak. Kan kita tahu dispenser? Kita tahu kalau merah kan air panas kan? Kita sudah taruh Indomie, taruh bumbunya, taruh airnya langsung nggak cek. Langsung penuh. Langsung main tutup aja. Tunggu 3 menit. Loh, kok tidak matang? Ternyata dispensernya rusak. Airnya tidak panas. Airnya dingin. Ini juga menggambarkan. Waktu saya pernah masak Indomie salah, saya dapat rema. Ya. Ternyata yang menghasilkan air panas dan air dingin itu dari satu mesin. Saya kasih contoh dispenser. Kalau hati kita tidak panas, berarti ada yang rusak. Sama seperti dispenser ini. Kalau hati kita tidak bernyala-nyala dengan Tuhan, ada yang rusak. Apa yang rusak? Pengetahuan tentang firman yang salah. Pengertian yang salah. Ada dosa-dosa tertentu. Ada kepahitan-kepahitan yang belum dibereskan. Rasa kecewa. Nah ini. Pengenalan akan firman yang salah. Makanya penting. Saudara ajar firman Tuhan baik-baik. Makanya firmannya tadi itu satu paket. Tinggal dalam aku, kamu tinggal dalam firman. Kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Supaya balance. Banyak pendoa maunya dia tinggal dalam Tuhan. Makanya dia ngomong terus, doa terus. Dia tidak tanya lagi itu ada sesuai firman atau tidak. Gitu. Doa terus, pokoknya doa terus. Ini kisah nyata saudara. Kalau saya cerita banyak kesaksian. Ada suami istri datang kepada saya, bukan suami istri. Calon suami istri ya datang sama saya, suaminya sama perempuan ini yang makanya saya bilang calon, datang sama saya lalu bilang, Pak boleh doakan kami mau menikah. Oh oke. Baiklah kita doa. Begitu doa saya tanya karena tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di hati saya, ternyata suami ini sudah punya istri. Lah ngapain dia mau bawa cewek lagi kan? Lalu saya tanya, Bapak punya cewek? Bapak punya istri? Punya, tapi Tuhan bilang sebenarnya saya salah pilih, harusnya istri saya yang ini. Nah ini salah ini saudara, ini dispenser yang rusak. Kalau sudah diberkati, nggak ada begitu. Tapi katanya itu dirasa suara Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau ada yang begitu-gitu bawa ke sini kita thinking dulu ya. Itu sudah penyesatan alam roh ya. Tidak bisa firman, tidak bisa melanggar dirinya sendiri. Amin. Kecuali
Oh, dulu pernah Pak, tapi sudah meninggal. Nah, itu lain cerita. Ini masih ada. Cuma katanya dia doa puasa, setiap kali doa puasa yang dia lihat wajah cewek ini. Ya iyalah, kamu sudah jatuh cinta, kamu lagi berantem terus sama istrimu, lalu kamu puasa, ini lagi masih muda, masih fresh, ya kan, baru tamat kuliah, fresh from the oven, rasa stroberi mungkin, ya muncul terus, lalu rasanya penglihatan. Itu bukan penglihatan. Kita juga mau kalau ada ayatnya, karena tidak ada ayatnya, nggak boleh begitu. Ini saya bongkar saja ya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Makanya firman Tuhan tinggal dalam aku. Sorry ya. Kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Nggak boleh kita yang paksa. Tidak boleh selaras. Tidak boleh seperti maunya kita. Dan kasus itu bukan satu kali, saudara. Di berbagai kota saya temukan. Saya melayani di banyak wilayah di Jawa, saya temukan. Ada di Purwokerto, di Solo, di Jogja. Di Jogja itu paling seru. Sampai saya harus nginap ngurus keluarga ini. Di mana-mana saya pergi. Di Sumatera, ya, di banyak wilayah sampai di luar negeri juga ada yang model begitu. Katanya, saya berdoa Pak, habis saya penyembahan, saya nangis-nangis. Gitu. Begitu hati saya rasa dekat dengan Tuhan, yang muncul wajahnya. Kalau ada begitu thinking dulu, kau pergi hamba Tuhan, telepasan. Ya, nggak ada begitu. Kecuali kamu belum punya hubungan, belum punya pasangan, ataupun kamu janda atau duda, boleh. Tapi kalau masih punya pasangan, itu omong kosong. Kamu belum punya pasangan pun, penglihatan-penglihatan seperti itu, dicek dulu. Dicek dulu, saudara. Karena dulu, gini ya, supaya saudara tidak bosan, saya kasih satu kesaksian dari penulis buku ini. Ya, kalau saya kasih kesaksian saya terus, saudara mungkin bosan ya. Karena kesaksian kami ini terlalu banyak. Saya dengan Pak John ini sudah dekat sekali, seperti saudara, seperti keluarga, ya. Jadi dulu waktu dia baru bertobat, saudara, dia terus bertumbuh. Dia pengen pergi ke kota-kota. Di Kupang, saya tidak tahu persisnya karena bukan saya yang alami. Tapi setiap kali ngajar sekolah doa, dia suka kasih kesaksian ini. Satu malam dia mimpi. Dia lihat angka 6 dengan angka nolnya banyak. Sampai dia mikir ini 6 apa. Pas dia lagi mau pergi ke satu kota begitulah. Naik kapal atau naik bis itu. Dia lihat angka 6, nolnya banyak. Lalu dia sampaikan sama teman-temannya. Ada namanya Pak Ayub, Pak siapa lagi gitu. Teman-teman dia biasa berdoa bersama. Lalu mereka baku sharing. Mereka bilang pasti kita ini karena sudah banyak berdoa Tuhan berkat. Gitu. Lalu yang bilang itu pasti 6 juta. 6 juta zaman dulu itu besar. Lalu yang satu bilang, itu bukan 6 juta. Kan itu tahun 89, saudara bayangkan. Ya, 89 atau 90 itu sudah 40 tahun lalu. Ya, 30 sekian ya. Lalu enggak. Kita jangan terlalu besar-besar. 600.000. Wah, itu 600.000. 600.000 itu sudah seperti berapa juta sekarang. Lalu, tapi Pak John berasa di hati. Bukan. Tapi dia diam saja. Nah, karena dia sudah mau belajar, firman tinggal dalam dia tinggal dalam firman. Lalu mereka berdoa bergandeng tangan, bla bla bla. Mereka minta supaya mereka bisa punya uang, tiket untuk naik kapal. Singkat cerita, besoknya saudaranya, saya lupa saudaranya siapa, datang kasih uang sama mereka 60.000. Yang satu punya mimpi 6 juta, yang satu 600.000. Ternyata berapa? 60.000. Sesuai dengan yang mereka butuhkan. Untuk bisa pergi zaman itu, naik tiket untuk mereka pergi 60.000. Berarti yang benar yang mana? Yang 6-nya. Nolnya itu, kenapa nolnya banyak? Karena banyak pergumulan. Jadi nolnya banyak. Pergumulan Pak John banyak. Tiap hari makan sayur bayam. Benaran saudara. Kemana-mana jalan kaki. Jadi kadang pergumulan yang banyak bisa ikut menyusupi pernyataan dan penglihatan ketika pernyataan dan penglihatan itu benar. Dia susupi di tempat itu. Supaya kita salah mengerti. Makanya penting tinggal dalam Tuhan, firman tinggal dalam kita.
Apalagi itu konteksnya beliau juga baru bertumbuh. Beda dengan sekarang. Sekarang tidak mungkin dia salah penglihatan ya. Dan itu saya juga alami dulu, saudara. Saya punya kesaksian lebih lucu lagi. Gitu. Tapi nanti kalau saya saksikan nanti saudara tertawa. Saya juga malu ya. Jadi sudahlah kesaksian Pak John saja. Nah, jadi dari Tuhan kasihnya 60.000. Tapi nolnya banyak. Nah, ini kadang pergumulan yang terlalu banyak itu seperti itu. Jadi itu proses-proses yang Tuhan ajarkan bagi kita. Untuk kita bisa belajar membedakan atau belajar mengerti kehendak Tuhan. Jadi poin di syafaat permintaan, kita sudah seperti kehendak Tuhan. Makanya harus roh kita bernyala-nyala. Ya, itu ingat ya. Poin di sesi kali ini itu. Nah, minggu depan kita akan belajar resep doa syafaatnya. Ada resepnya, saudara. Ini saya sampaikan itu dulu ya. Nah, saya sampaikan itu dulu supaya saudara pelan-pelan bisa memahami. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengikuti resep doa syafaat permintaan, maka kita pasti akan menerimanya. Nah, saya kasihlah sedikit ya, yang biasa saja. Dulu sekali saudara, awal-awal saya bertumbuh, saya belum di Taman Elang. Saya masih di di satu penampungan sekolah Alkitab. Kami ada berlima. Ada saya, ada pendeta Elifati, ada pendeta Adil Rani, ada pendeta Arzat, ada pendeta Timo, dan ada satu lagi. Semua sudah jadi pendeta, saudara. Ya, dulu belum. Ya, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Nah, kami tinggal di satu rumah. Itu ukurannya kurang lebih ini berapa ya? Kurang lebih 3 kali 4 meter. Cuma sebesar kecil sekali. Nggak nyampe satu panggung ini. Ya, cuma begini saja. Itu per bulannya 60.000. Nah, jadi cuma satu ruang, terus ada sekat sedikit untuk toilet sama dapur. Nah, toiletnya itu cuma lubang. Toiletnya cuma lubang. Jadi sorry, kalau kita keluar malam nanti ada yang keluar lagi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Yang keluar lagi itu apa? Tikus. Wah, itu pokoknya jorok sekali, saudara. Dan lantainya tidak pakai keramik, tidak juga dipelur baik-baik. Dipelur asal-asal pecah-pecah. Dan disitulah saya berasa tinggi. Karena plafonnya itu saya berdiri, saya bisa sampai. Nah, di situ saya merasa tinggi. Kalau orang bilang, dia tinggi sampai atap. Kan kalau orang tinggi. Nah, di situ saya tinggi sampai atap. Tapi saudara tahu dia tidak pakai plafon. Dia pakai atap seng. Itu kalau siang, itu kayak ikan asin dijemur. Tidak ada kipas. Semua tidak ada TV, tidak ada apa-apa. Itu derita tiada. Jadi pergumulan banyak. Ini saya kasih itu dulu. Yang soal pergumulan lainnya nanti. Ya. Lalu tiba-tiba kami semua mimpi, saudara. Nah, secara khusus saya habis berdoa, saya mimpi saya dijemput pakai mobil. Nah, ada yang bukakan saya mobil. Ada bapak-bapak bukakan saya mobil. Lalu saya duduk di tengah. Nah, pikiran saya duduk di tengah itu berarti kayak bos kan. Nah, di tengah kan bos ya. Lalu cerita, masing-masing punya mimpi. Saya tidak usah cerita mimpi mereka. Lalu mereka doakan, berarti kau nanti jadi hamba Tuhan sukses. Kau punya orang yang pegang tasmu. Nanti ada yang bukakan pintu mobilmu, ada supirmu. Itu mimpi kami, saudara. Sama seperti Pak Jan, mimpi 60.000, nolnya banyak. Nol yang banyak itu pergumulan. Nah sama, saya mimpi dibukain. Itu setelah kami bersama-sama sekitar 1,5 tahun. Ya, ternyata saudara tahu, tidak lama, 1 minggu kemudian, yang ada benar adalah saya terpaksa pergi. Dibukakan pintu, naik apa saudara? Naik angkot. Karena semua teman saya, kami semua sudah dapat sponsor untuk sekolah Alkitab. Ya, dari kami harus berpisah. Dan betul, mereka bukakan pintu saya untuk masukkan tas saya ke bagasi angkot dan saya duduk di tengah.
Jadi mobilnya benar, bukakan pintunya benar, cuma warna mobilnya yang salah. Ternyata warna mobilnya mobil angkot, saudara. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa bumbu-bumbuin karena pergumulan yang banyak. Tapi tidak apa-apa. Dari satu itu, kalau saudara jaga hati bertumbuh, lama-lama kan saya renungkan, oh iya ya. Oh iya ya. Oh berarti sebenarnya mimpinya benar ini. Pernyataannya benar, cuma saya menafsirnya terlalu jauh. Makanya saudara perhatikan, khusus jemaat di tempat ini, kalau saya mendoakan saudara ada dapat mimpi, dapat pernyataan, saya tidak buru-buru tafsir. Supaya apa? Jangan kejadian seperti zaman dulu. Kita ini kan suka membumbu-bumbu ya. Saudara dikasih pesan bakmi. Ya kan? Pesan bakmi, bakmi kue tiaw bihun. Ya, makan di tukang bakmi kan. Padahal itu kan sebenarnya sudah di standar kan. Pasti bumbuin lagi. Karena apa? Karena di mejanya ada bumbu. Yang suka asin tambahin kecap asin, tambahin cabai, tambahin acar. Padahal rasa standarnya udah begitu kan. Akhirnya pas sudah makan, kebanyakan bumbunya tidak kemakan, tidak enak. Hati-hati loh, kebanyakan bumbu nggak enak, jadi nggak kemakan. Jadi saudara, apa namanya? Nanti waktu saudara belajar masuk dalam syafaat permintaan, poinnya itu hati saudara bernyala-nyala. Nanti kita akan belajar resepnya, tapi poinnya adalah tidak boleh doa-doa seperti itu untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, tidak boleh untuk memuaskan hawa nafsu. Sampai hari ini kalau kami ketemu reunian dengan teman-teman pendeta ini, mereka semua tertawa kalau saya khotbah. Mereka akan ingat. Kamu ingat yang kamu bilang kamu dibukakan pintu mobil? Ternyata mobil angkot, saudara. Sedih sekali. Harapannya sih besar ya, tapi faktanya mobil angkot. Tapi itu membuat kami semua jadi hamba Tuhan. Baik, saya rasa itu saja firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tadi kita sudah mendoakan semua teman-teman. Dan kita berdoa lagi. Terus setia. Minggu depan